Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kamu absen dulu ya. Abdurrahman Yusuf hadir. Mahaputra Safari Halwanga, Muhammad Rizki Alami hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, tema pada pagi hari ini yakni masih tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Oke, sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian A, konsep kepedulian sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Nah, kemudian sini ada topik yang dibahas. Apa saja topik yang dibahas? Yang pertama, kepedulian sosial. Yang kedua, ketiga, kemudian yang keempat, hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Apa itu pengertian kepedulian sosial? Saya tahu. Kepedulian itu apa? Kepedulian itu apa? Coba bicara. Yang tahu? Peduli. Apa lagi? Apa tadi kepedulian sosial itu? Nah, peduli atau menghiraukan. Pengertian yang kepedulian sosial adalah berasal dari akar kata peduli yang berarti menghiraukan atau apa? Menghiraukan atau peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu. Oke. Kepedulian berasal dari akar kata peduli yang yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu dalam pengertian di atas. Yang dimaksud dalam menghiraukan atau menghiraukan sesuatu artinya kepedulian adalah sikap apa? Memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain. Tapi dengan bukan maksud untuk mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu untuk membantu apa? Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan akan tidak apa-apa. Itu yang dimaksud dari pengertian kepedulian sosial. Kemudian yang kedua, isi kandungan Quran Surah Al-Kautsar. Ada yang masih ingat? Apa saja isi kandungan Quran Surah Al-Kautsar? Ayat ini menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan itu sendiri semula. Yang pertama, ayat pertama tentang nikmat kepada Nabi Muhammad selamat kepada yang disebut dengan Al-Kautsar. Allah SWT memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini menyatakan disebut dengan Al-Kautsar.
Kemudian yang kedua menjelaskan tentang apa? Menerangkan tentang daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya umat muslim untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua perintah. Memerintahkan dua perintah kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya pada umat Islam dahulu. Ini perintah apa itu? sholat dan kurban. Salat dan ya. Yang ketiga, Dari kan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang terputus dari Allah. perihal orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, maka Yang terputus dari rahmat Allah. maka mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang ketiga, isi kandungan Quran surah Al-Maun. Nah, masih ingat juga apa itu isi kandungan Quran surah Al-Maun? Yang pertama, apa itu? Orang-orang yang mendustakan agama. Apa lagi? Orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ya. Oke, jadi ayat 1 sampai 3 itu yang isi kandungan Quran surah Al-Maun yaitu apa? Orang-orang yang mendustakan agama dan orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan miskin. Itu kandungan Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat 4 sampai 7 apa? Tahu? Yaitu orang-orang yang sholat tapi orang yang lalai dalam sholatnya atau mengabaikan sholatnya. Kemudian ayat itu merupakan salah satu ajaran agama yang membahas tentang orang-orang yang sholat tapi mendapat celaka. Maka mereka itu disebut sebagai orang-orang yang mendustakan agama itu sendiri. Jadi itu isi kandungan Quran surah Al-Maun. Tadi sudah menjelaskan tentang kandungan Quran surah Al-Maun. Nah, kemudian sini ada poin pentingnya dari kandungan Quran surah Al-Maun. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa surah Al-Maun menjelaskan tentang sifat manusia yang sebagai pendusta agama itu antara lain apa saja. Yang pertama apa? Orang yang menghardik anak yatim. Yang pertama orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua Orang-orang yang tidak dilakukan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. bukan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga Orang-orang yang tidak orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian yang keempat orang-orang yang lalai dalam sholat dan bersikap ria. orang-orang yang dari sholatnya dan bersikap ria. Oke. Topik yang keempat tentang hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Nah, di sini ada salah satu hadis tentang tolong menolong. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membalas membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan seseorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskan satu kesusahan darinya dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Kemudian barang siapa menutup aib saudaranya atau seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar nomor 2262. Nah, jadi di sini kan hadis dari riwayat Al-Bukhari. Di sini dia mengatakan seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tahu maksud dari itu? Saudara muslim, saudara bagi muslim lainnya toh. Nah, di sini ada contoh misalnya ada seseorang yang misalnya tahu nama siapa? Putra. Ini siapa namanya? Haris. Kemudian di Haris toh. Kemudian apa lagi? Putra ini lari ke rumahnya
Haris. Nah, kemudian putra bersembunyi di rumahnya Haris. Nah, setelah putra bersembunyi di rumahnya Haris, maka pencuri tadi itu menanyakan, mencari-cari atau menanyakan kepada Haris, di mana itu yang namanya putra anak kecil tadi. Nah, gitu. Kemudian maka Haris itu bertindak sebagai seorang muslim yang baik untuk membantu saudara muslim dari kesusahan atau kejahatan yang akan ditimpa oleh saudara putra, begitu. Paham? Kemudian hadis tentang mencintai anak yatim. Hadis artinya sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah nomor 3669. Sebaik-baik rumah seseorang Islam adalah rumah yang di dalamnya itu ada anak yatim. Dan seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya anak yatim, tetapi mereka memperlakukannya dengan tidak baik atau dengan apa? Tidak menerima dengan kasih sayang. Kemudian di sini ada tulis untuk adik-adik. Sini ada dua tulis. Yang pertanyaan pertama, coba bacakan potongan surah Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong. Sini adik-adik ada yang masih ingat tentang hadis surah, potongan surah? Ya. Surah Nisa. Masih. Ya. Surah Nisa tentang tolong menolong. Al-Maidah ayat 2. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya Dan jangan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, keburukan dan pelanggaran. Terus dan ketakwaan kamu kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. sesungguhnya Allah itu amat berat siksaannya. Jadi itu materi tentang kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku. Keadilan sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Quran Surah Al-Maun. Oke, di sini ada kata-kata Imam Syafi'i. Siapa yang bisa baca? Coba. Adalah karena tidak seorang pun yang dilahirkan padanya langsung alim atau berilmu, seorang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Bodoh. Pernah dengar kata-kata itu? Ini kata-kata pas kita masih sekolah dia. Kita punya komunikasi berapa? Di sini kan komunikasi tentang orang harus giat belajar. Imam Syafi'i berkata, belajarlah karena tidak seorang pun yang dilahirkan oleh ibunya langsung alim atau berilmu. Dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang jahil atau bodoh. Tahu maksudnya? Tahu, paham? Makanya terus dikasih untuk belajarlah, terus belajar dan giat belajar. Karena tidak seorang pun yang dilahirkan oleh ibunya itu langsung jadi alim atau berilmu. Mas, ada seorang anak yang masih belajar dia langsung alim atau langsung mempunyai ilmu. Tidak ada toh? Kecuali Nabi. Oke, jadi kesimpulan dari materi kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaan itu dari konsep kepedulian sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Al-Maun. Kesimpulannya adalah tentang materi pada konsep kepedulian sosial menurut Quran Surah Al-Kautsar dan Al-Maun. Yang pertama, Quran Surah Al-Kautsar itu kita ditegaskan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban.
Kemudian simpulan Quran surah Al-Maun kita ditegaskan untuk apa? Bukan. Tadi. Kita ditegaskan untuk menyayangi atau mencintai anak yatim dengan memberi kasih sayang. Kemudian kita ditegaskan lagi untuk memberi makan atau memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu. Jadi itu materi yang kami bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian bisa mengingatnya atau mengulang kembali materi yang telah diberikan. Oke, sebelum kita menutup pada pertemuan hari ini, langsung saja kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.